Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Manchester United versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor tipis 2-1. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan besar antara Arsenal versus Manchester City yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 766.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat ketika saya membuat konten di channel YouTube Triple B, teman-teman. Maka itu seperti yang saya selalu katakan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Maka itu juga Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Nah, tentang pertandingan antara Manchester United versus Brentford, ini adalah pertandingan yang seru, teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat secara keseluruhan permainan dari MU, maka tampak jelas bahwa mereka miskin kreativitas. Karena mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mulai menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Jadi bukan saja mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak gol, tapi juga mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mulai menciptakan peluang yang berbahaya. Karena jika teman-teman nonton pertandingan ini secara full, mulai dari menit 0, maka kalian bisa perhatikan bahwa di babak pertama, MU sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan dari hitungan saya hanya ada 2 peluang yang berbahaya. Salah satu yang on target adalah dari Rashford, yang hampir saja dia mencetak gol, tapi bisa di-save oleh penjaga gawang dari Brentford. Sebaliknya Brentford seperti biasa bermain dengan taktik defend and counter. Ini memang adalah strategi dari pelatih mereka Thomas Frank, mengandalkan permainan defensif dan main counter attack. Dan memang Brentford yang berhasil mencetak gol lebih dulu kan teman-teman, itu pun karena ada kesalahan antara Casemiro dan juga Lindelof, sehingga mereka tidak bisa menghalau bola keluar, dan ada pemain dari Brentford, Jensen, yang bisa mencetak gol. Tapi sebelum saya memberikan analisa lebih dalam, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang starting lineup dari MU. Saya lupa, seharusnya tadi saya jelaskan lebih dulu ya. Karena sebelumnya saya ada membuat konten dari pertandingan MU, artinya review ya, yang MU main di Champions League tuh, lawan Galatasaray. Kan MU kalah ya, dengan skor 2-3. Nah, saya kan jelaskan tuh di konten review tersebut bahwa seharusnya Ten Hag nih jangan memainkan Amrabat di sektor fullback sebelah kiri terus, karena jelas terlihat dia sudah tidak nyaman bermain di sektor tersebut. Apalagi kan sebelumnya tuh kalah dengan Crystal Palace kan di kandang sendiri MU. Dan kali ini, nah bagusnya Erik Ten Hag tidak keras kepala. Mungkin juga dia dengarkan analisa saya, ya bercanda lah, masa gak boleh sih saya bercanda. Nah, jadi kali ini yang menarik bahwa Erik Ten Hag memilih untuk memainkan Lindelof di sebelah kanan, kemudian dia memainkan Harry Maguire di tengah bersama Evans, karena kita tahu banyak pemain dari MU yang cedera yang bisa bermain di posisi center back, dan di sebelah kiri dia memainkan Dalot. Nah, ini sebetulnya sudah bagus nih. Ya, artinya dia tidak mengambil resiko untuk kembali memainkan Amrabat di sebelah kiri. Kemudian di depan ada Amrabat bersama Casemiro, yang menjadi masalah bahwa Casemiro tidak bisa mengalirkan bola dari tengah. Jadi yang mengalirkan bola itu hanya Bruno Fernandes, dan Bruno tidak bermain di posisi idealnya. Bruno bermain di sektor sebelah kanan. Another problem is Mason Mount gak jalan permainannya. Kemudian Rashford bermain individu, dan dia sulit sekali untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Brentford. Jadi tampaknya para pemain Brentford tuh mengawal Rashford secara ketat. That's why permainan dari MU di menit-menit awal hanya fokus kepada Rashford. Bruno gak bisa bermain seperti Anthony di sebelah kanan. Dan di depan Højlund berjuang habis-habisan untuk bisa mendapatkan ruang terbuka, dan dia bahkan tidak mendapatkan suplai bola yang dia perlukan. Maka itu di match ini Højlund tidak bisa menciptakan satupun peluang yang berbahaya. Ada peluangnya, tapi kan melenceng. Dan maka itu setelah Brentford itu sempat unggul, kemudian di babak kedua baru mulai langsung Erik Ten Hag melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Casemiro, karena Casemiro tidak bisa mengalirkan bola. Seharusnya Casemiro itu ketika sekarang sudah ada Amrabat, dia harus juga bisa mengalirkan bola. Jadi ada opsi yang lebih banyak bagi MU untuk membangun serangan. That's why di babak pertama tuh mereka miskin kreativitas. Tapi ketika Eriksen masuk, terlihat flow of the game-nya
lebih menarik dari Manchester United. Jadi Brentford ini salahnya juga di babak kedua. Mereka memilih untuk bertahan total. Jadi mereka main counternya juga hanya sesekali, dan mereka kalaupun mau counter sudah gak bisa. Karena para pemain MU itu yang bermain di pertahanan, Maguire dan juga Evans, mainnya high pressing, dan Maguire kan mainnya bagus ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa no choice, Maguire ini harus diberikan menit bermain dengan banyak pemain yang cedera di sektor pertahanan, dan tidak mengecewakan juga kan dia. Nah, sama halnya juga dengan McTominay. Saya pernah jelaskan, saya lupa di konten mana, bahwa seharusnya McTominay juga diberikan peluang untuk bermain. Sekarang kan sudah gak ada Fred, ya udah ada McTominay. Kalau ada pemain yang gak jalan di tengah, mainkan McTominay. Tapi itu kan sebelum pertandingan berakhir McTominay dimainkan, kalau nggak salah di menit ke-87. Nah, tapi ketika Eriksen masuk, nah permainannya sudah mulai rapi dari MU. Namun ada masalah lagi, karena Rashford dan juga Mount gak connect dengan Højlund. Bruno sendiri tampak terisolasi di sektor sebelah kanan. Maka itu kemudian Erik ten Hag melakukan pergantian pemain lagi dengan menarik keluar Mason Mount dan Rashford dan memainkan Garnacho dan Antony. Nah, ketika Garnacho dan Antony masuk, baru kita lihat permainan dari MU itu dalam urusan menyerang lebih kreatif dan tajam. Maka itu mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi. Jadi Garnacho dan juga Antony ini mainnya agresif banget, dan mereka mainnya direct, dapat bola cepat nyerang ke depan. Coba bagi bola ke Højlund. Walaupun juga Højlund sulit mendapatkan space. Betul kan? Karena memang dia dikawal ketat, beberapa kali pun dia turun ke second line. Tapi Bruno permainannya lebih terbuka, lebih bagus. Karena itu posisi ideal dia, berada di belakang striker sebagai pengatur serangan. Dan memang MU bisa menciptakan banyak peluang. Kemudian Martial pun masuk, Martial pun bisa menciptakan peluang, walaupun Martial tampak jelas ya, sepertinya ingin dilanggar agar MU itu mendapatkan penalti. Tapi dia juga mendapatkan chance sih setelah MU itu kan menyamakan kedudukan. Tapi kemudian jelang pertandingan berakhir yang saya agak kaget juga, yaitu Erik ten Hag menarik keluar Amrabat, karena sebetulnya dia agak mengecewakan juga permainannya, walaupun dia sempat bermain di fullback sebelah kiri itu ya, karena kalau nggak salah ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Lindelof kan ditarik keluar. Tapi dia nggak mengecewakan juga, tapi memang Erik ten Hag perlu melakukan pergantian ini karena dia ingin pemain seperti McTominay yang punya postur yang tinggi, yang juga bisa mengancam pertahanan dari Brentford dengan umpan-umpan lambung. Maka itu teman-teman perhatikan bahwa sejak McTominay itu masuk, para pemain MU lebih sering memberikan crossing. Ada yang tinggi, ada juga yang sedang, nggak datar gitu. Karena mereka ingin juga coba McTominay memanfaatkan posturnya yang tinggi. Dan ternyata MU bisa mencetak gol ketika Garnacho melakukan penetrasi, cutback. Di sana kalau nggak salah Dalot yang shooting, ternyata rebound dari penjaga gawang Brentford ketika dia save. Dan di sana ada McTominay. Teman-teman lihat, kontrol bola dari McTominay bagus sekali. Padahal dia berada di dalam kotak penalti. Itu bukan gol yang gampang teman-teman. Ini gol yang susah. Jadi saya pikir MU bisa menang bukan karena faktor keberuntungan. Yang pertama, karena fighting spirit dari para pemain mereka. Yang kedua, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag sehingga bisa mengubah permainan dari MU menjadi lebih kreatif dan tajam di depan. Ketika McTominay sudah menyamakan kedudukan, saya feeling teman-teman jujur, jangan-jangan nih MU mencetak gol kemenangan di masa injury time. Karena jelas, para pemain MU dengan gol yang bisa dicetak oleh McTominay itu tampak berapi-api. Mereka ingin mencetak gol kemenangan. Dan memang mereka butuh kemenangan teman-teman. Karena kita tahu dalam 2 pertandingan sebelumnya MU kalah kan, lawan Palace dan juga lawan Galatasaray. Dan kemenangan itu sangat penting bagi kepercayaan diri para pemain. Dan akhirnya ketika ada pelanggaran dari pemain Brentford, Bruno mengambil free kick, Bruno memberikan umpan ke dalam kotak penalti, dan ternyata di sana teman-teman ada Harry Maguire. Can you imagine that? Harry Maguire bermain sangat baik di pertandingan ini teman-teman, dan dia bisa menyundul bola tersebut, tampak dia mengarahkan bola ke ruang terbuka, dan di sana ternyata ada McTominay. Jadi Harry Maguire memberikan assist di pertandingan ini teman-teman, dan McTominay bisa menyelesaikan assist dari Maguire itu untuk mencetak gol kemenangan bagi Manchester United. This is a great comeback by Manchester United, tapi comeback seperti ini tidak menyehatkan juga bagi Manchester United teman-teman. Seharusnya mereka sudah bisa mencetak gol lebih awal. Masa sih harus menunggu sampai masa injury time? Kan kesempatan atau momen seperti ini belum tentu lagi akan datang di pertandingan selanjutnya. Dan kali ini kan lawannya Brentford, bukan Manchester City, bukan juga Liverpool atau Arsenal. So it means from start, ketika mereka memang bermain dengan tempo tinggi, mereka harus bisa melakukan finishing ketika mendapatkan peluang. Dan Rashford, I don't know, mungkin dia harus diistirahatkan dulu. Tapi sekarang ini kan akan ada international break ya. Jadi ya sementara ini dia
akan membela timnas Inggris. Nah, yang diharapkan nanti dia bisa kembali pada performa terbaiknya. Finishingnya harus lebih baik lagi karena musim lalu Rashford lah yang menjadi tumpuan bagi Manchester United untuk mencetak gol kan. Onana juga ada melakukan save. Ya kan, Onana juga ada melakukan save. Walaupun peluangnya gak banyak dari Brentford kan. Yang mereka dapat lagi tuh peluang tuh di babak kedua, salah satunya dari Norgard ya. Norgard yang hampir mencetak gol dan juga Mope yang syuting dari luar kotak penalti. Jadi ya yang diharapkan ini menjadi titik balik, menjadi turning point dari Manchester United dengan kemenangan lawan Brentford. Walaupun bukan merupakan jaminan bahwa mereka akan bisa kembali bermain bagus seperti di pertengahan musim lalu. Tapi ya ini adalah kemenangan yang penting bagi para pemain mereka yang membutuhkan kemenangan ini untuk meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan diri mereka. So this is a valuable win. Dan sekarang saya ingin memberikan preview singkat saja dari pertandingan besar antara Arsenal versus Manchester City. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa Arsenal sulit sekali menang lawan Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Bahkan musim lalu di EPL mereka kalah 2 kali. Jadi mereka kesulitan menang lawan Manchester City di EPL ya teman-teman. Nah, untuk pertandingan ini kita tahu bahwa Saka kemungkinan tidak bermain, Martinelli juga kemungkinan tidak bermain, artinya Arsenal punya masalah besar di lini depan. Dan kita tahu Martinelli bersama Saka adalah 2 pemain yang sangat vital di lini depan dari Arsenal. Belum lagi kita tahu Partey yang memang masih absen. Jadi tanpa Partey ini di tengah tentu akan mengurangi daya juang dari para pemain Arsenal di tengah karena mereka akan lebih banyak diisi oleh pemain-pemain ofensif dan itu bisa sangat berbahaya ketika para pemain City membangun sebuah proses counter attack yang biasa mereka lakukan. Dan bagi City kita tahu Silva, De Bruyne, dan juga Rodri absen. De Bruyne dan Silva cedera dan Rodri kita tahu menjalankan sanksi ya. Jadi tentu itu adalah kerugian bagi Manchester City. Tapi Pep Guardiola ini kan beda, gak seperti Arteta. Dia selalu bisa mencari solusi. Jadi bisa saja nanti dia mengubah formasi menjadi 3 center back, memainkan Akanji di posisi pivot bersama Nunes atau juga bersama Phillips atau juga bersama Kovacic. Jadi tampaknya dia akan menaikkan posisi dari Akanji main di posisi double pivot dan kemudian di depan seperti biasa kita tahu akan ada Alvarez, akan ada Grealish, akan ada Foden dan juga bisa ada Jeremy Doku dan di depan ada Haaland. Jadi dari segi kedalaman skuad sebetulnya City masih bagus walaupun Rodri akan absen dan kita tahu bahwa di pertandingan sebelumnya City bisa menang karena Rodri bermain lawan Leipzig ya. Ketika lawan Wolves Rodri absen kita lihat mereka kocar-kacir. Nunes dan juga Kovacic tidak bisa berbuat apa-apa ketika para pemain Wolves itu banyak mengandalkan counter attack. Jadi kalau bagi saya teman-teman, persentase untuk pertandingan ini adalah 45% bagi Arsenal, 55% bagi City. Karena City walaupun tanpa beberapa pemain kunci mereka tetap adalah tim yang berbahaya karena mereka main dengan sistem. Arsenal ini adalah ujian bagi mereka ketika sekarang mereka bermain tanpa Bukayo Saka yang sudah lama tidak absen membela Arsenal. Jadi kemungkinan Jesus akan bermain di kanan dan Nketiah akan bermain sebagai target man. Kuncinya bagi Arsenal kalau untuk mau menang, yang pertama jangan sampai kemakan counter dari City. Yang kedua, dapat peluang langsung cetak gol. Dan bagi City jika mereka ingin menang, mereka harus mengatur tempo, coba untuk meredam high tempo game dari Arsenal. Tapi ketika mereka bisa membangun transisi, mereka harus cepat memberikan bola kepada Alvarez atau juga Haaland. Karena lini belakang dari Arsenal juga masih ngeri-ngeri sedap. Bahkan di kandang sendiri mereka sudah kemasukan banyak gol. Betul kan? Lawan Fulham saja mereka seri 2-2, lawan Tottenham Hotspur juga mereka seri 2-2. Jadi feeling saya teman-teman untuk pertandingan ini jika tidak berakhir dengan hasil imbang, dengan 2 tim ini mencetak gol, maka kemungkinan City yang akan meraih kemenangan. Bisa juga prediksi saya salah, tapi bisa juga prediksi saya benar. Namun saya memberikan prediksi sesuai dengan situasi dan kondisi yang sekarang sedang dihadapin oleh 2 tim ini. Prediksi seperti teman-teman seperti apa? Silakan berikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.